Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Arifah Nur Imamah dengan NIM akhir 020, mahasiswi Fakultas Ilmu Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa materi penting dalam bidang usul fikih, yakni tentang kaidah usuliyah, khususnya yang berkaitan dengan materi amr dan nahi, am dan khos, dan nasakh wal mansuh. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa usul fikih adalah cabang ilmu yang sangat penting dalam Islam. Usul fikih menjadi dasar untuk memahami bagaimana hukum-hukum Islam ini ditetapkan. Tanpa adanya usul fikih, seseorang itu akan sulit memahami ketentuan syariat secara tepat. Dari yang pertama, kita mulai dengan apa itu amar. Nah, amar secara bahasa adalah perintah yang berasal dari bahasa Arab, yakni amaro ya'muru amron. Sedangkan secara istilah menurut para ulama yang dipaparkan oleh Imam As-Suyuti, amar adalah tuntutan untuk melakukan sesuatu yang datang dari pihak yang lebih tinggi pada pihak yang lebih rendah derajatnya. Dalam konteks Islam, perintah ini berasal dari Allah SWT atau Rasulullah. Nah, perintah ini ditujukan kepada kita, umat manusia, umat Muslim tentunya, yang artinya jika Allah atau Rasulullah memberikan kita sebuah perintah dalam Al-Quran atau hadis, maka hukumnya wajib untuk kita laksanakan dan tidak boleh untuk ditolak. Sebagaimana contoh dalam Quran surah An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Dari ayat ini jelas bahwa perintah Allah untuk melakukan perbuatan adil dan berbuat baik kepada sesama adalah perintah yang harus kita jalankan sebagai umat muslim. Kita harus berbuat baik pada sesama dan menghormatinya. Nah, yang kedua itu ada bentuk-bentuk amar dalam Al-Quran. Nah, bentuk-bentuk amar dalam Al-Quran ini sangat beragam. Kadang menggunakan kata amaro, kadang dengan fi'il mudhari' yang didahului dengan lam amar, atau bahkan menggunakan kata kutiba yang berarti telah diwajibkan, seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 178, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas terhadap orang-orang yang dibunuh. Semua itu menunjukkan bahwa bentuk perintah dalam Al-Quran sangat beragam, namun tetap mengikatnya kepada makna, kepada kewajiban, kecuali ada qarinah yang mengalihkan maknanya. Nah, lalu bagaimana sih jika perintah tersebut disertai dengan qarinah atau indikasi tambahan? Nah, jika ada qarinah, maka makna amr itu bisa berubah. Maksudnya bisa berubah itu bisa berubah maknanya menjadi sebuah makna anjuran, menjadi kebolehan, atau bahkan bisa bermakna sebagai ancaman. Sebagai contoh, perintah dalam keanjuran ya, anjuran dicontohkan pada perintah mandi pada hari Jumat sebelum sholat Jumat. Dalam hadis Nabi disebutkan sebagaimana mandi sebelum Jumat itu wajib. Namun jika ada qarinah, yakni perbuatan Nabi yang tidak selalu mandi sebelum sholat Jumat, para ulama memahami bahwa perintah ini bukan wajib mutlak, tetapi sunnah muakkad yang maknanya anjuran yang sangat ditekankan. Nah, selain itu, perintah bisa juga dimaknakan kebolehan atau ibahah atau mubah. Misalnya setelah seseorang itu bertahalul dalam ibadah haji. Nah, yang mana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2, "Wa idza halaltum fastadu." Nah, ayat ini menunjukkan bahwa setelah tahalul, berburu itu menjadi sesuatu yang mubah, bukan lagi yang wajib. Nah, teman-teman, ada juga keadaan amar, di mana amar itu tidak dilakukan secara langsung atau tidak harus secara berulang-ulang. Contohnya dalam ibadah haji. Nah, haji kan wajib ya, wajib bagi yang mampu, tetapi tidak wajib dilakukan secara langsung oleh seseorang yang mampu itu, melainkan itu tuh boleh ditunda asalkan tidak sampai
orang yang mampu itu meninggal dunia sebelum menunaikannya. Nah, selain itu ada juga dalam pelaksanaan sholat. Meskipun sholat itu hukumnya wajib, pelaksanaannya itu tetap berada dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Yang paling penting dilakukan sebelum waktu sholat itu habis. Jadi sudah dalam waktu tertentu, yang penting belum habis waktunya. Nah, selanjutnya materi yang kedua kita akan membahas tentang nahi. Apa sih itu nahi? Nahi adalah larangan. Secara bahasa, nahi berarti mencegah atau melarang, sedangkan secara istilah, nahi adalah tuntutan yang harus ditinggalkan, meninggalkan sesuatu yang datang dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Nah, pada dasarnya setiap larangan itu menunjukkan keharaman atau tidak boleh. Jika Allah melarang sesuatu, maka hal itu hukumnya haram, kecuali ada indikasi lain atau qarinah-qarinah lain. Misalnya, dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah." Ayat ini jelas terjadi kayak larangan keras, menunjukkan bahwa zina itu adalah perbuatan yang haram yang wajib kita jauhi. Nah, namun perlu dicatat ya, tidak semua larangan dalam Al-Quran itu bermakna haram atau tidak boleh. Ada juga larangan yang bermakna makruh, nasihat, atau sekedar pengingat, petunjuk, pembimbing. Misalnya dalam hadis Rasulullah disebutkan, la taghdab walakal jannah, janganlah engkau marah maka bagimu surga. Nah, di sini larangan marah lebih kepada nasihat atau irsyad atau sebuah bimbingan, bukan lagi larangan yang haram. Nah, kemudian dalam usul fikih juga dijelaskan bahwa larangan itu mengharuskan kita untuk ditinggalkan secara langsung atau tidak boleh ditunda-tunda, sebagaimana larangan dalam memakan harta riba dalam Quran surah Al-Imran ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Dalam ayat ini, perintah untuk meninggalkan riba ini bersifat segera dan tegas karena riba sendiri membawa kerusakan besar dalam masyarakat maupun diri kita sendiri atau orang lain. Itu rugi, sangat rugi ya teman-teman. Nah, selain itu larangan juga berkaitan dengan konsep fasad dan butlan atau batil dalam hukum Islam. Nah, jika sesuatu larangan berkaitan dengan substansi perbuatan, maka perbuatan itu menjadi rusak atau fasad atau bahkan menjadi batal. Misalnya dalam jual beli dengan adanya riba, hukumnya itu tetap sah secara fisik tetapi rusak dari sisi syariat, yang dalam artian fasad atau cacat. Nah, sedangkan dalam hal munakahah, pernikahan tanpa adanya wali dalam Islam itu dianggap batal karena wali adalah rukun sahnya suatu pernikahan. Nah, dari seluruh pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa amar dan nahi adalah dua konsep yang penting dalam memahami perintah dan larangan Allah. Amar yang asalnya menunjukkan kewajiban, sedangkan nahi asalnya menunjukkan keharaman. Namun keduanya ini bisa berubah makna tergantung pada qarinah dan konteks dalilnya. Nah, oleh karena itu dengan adanya usul fikih, dengan mempelajari usul fikih kita bisa tahu pemahaman hukum Islam yang mana yang benar dan mana yang kontekstual. Kita akan membahas materi penting dalam ilmu usul fikih yang selanjutnya, yaitu materi am dan khos. Nah, kedua konsep ini adalah bagian dari kaidah usuliyah lughawiyah, yakni kaidah usul fikih yang berlandaskan pada bahasa. Apa itu lafadz am? Lafadz am secara bahasa berarti sesuatu yang bersifat menyeluruh atau umum. Dalam istilah usul fikih, lafadz am adalah lafadz yang mencakup semua individu atau bagian yang termasuk dalam maknanya tanpa pengecualian. Misalnya seperti kata man yang artinya siapa saja, ma yang artinya apa saja, atau dalam bentuk umum lainnya. Contoh dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Ma dzalladzi yafridullaha fardhan hasanah.
Dalam ayat ini, kata man di sini mencakup semua orang yang bersedia memberi pinjaman di jalan Allah tanpa kecuali. Namun, dalam praktiknya, lafadz am ini bisa mengalami yang disebut sebagai tahsis atau pengecualian. Contohnya dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38 tentang hukum potong tangan. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahum, yang artinya laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Sekilas ayat ini bersifat umum, siapapun pencuri harus dipotong tangannya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa pencurian harus mencapai nisab atau jumlah yang ditentukan untuk dikenai hukuman tersebut. Tidak ada potong tangan kecuali karena mencuri 1/4 dinar atau lebih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini dalam hadis ini menjadi dalil yang mentahsis ayat Al-Quran mempersempit hukum yang sebelumnya tampak umum. Yang kedua ada pandangan ulama tentang am. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwa semua lafadz am hampir selalu mengalami pengecualian. Sedangkan dalam mazhab Hanafi mengatakan bahwa lafadz am berlaku qat'i, yakni pasti dan mutlak, kecuali jika ada dalil lain yang membatasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu khos. Nah, khos ini adalah kebalikan dari lafadz am. Nah, lafadz am kan umum, sedangkan lafadz khos ini artinya khusus. Nah, lafadz ini hanya mencakup makna yang terbatas, misalnya nama orang dalam jumlah tertentu seperti orang 13 atau golongan seperti kaum mukminin. Nah, contohnya ayat khos itu ada dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 3. Fatahriru raqabatin man qabla ayyatamassa. Dalam ayat ini kata raqabah atau budak di sini adalah lafadz khos mutlak yang artinya khusus tetapi belum dibatasi sifat tertentu. Berbeda dengan ayat lain seperti dalam Quran Surah An-Nisa ayat 92. Fatahriru raqabatin mu'minah. Nah, memerdekakan seorang budak yang beriman, mukminatin, beriman. Nah, di sini lafadz raqabah yang dibatasi dengan kata mukminah maka disebut khos, yang artinya budak yang muslim, yang mukmin, yang disebut dengan khos muqayyad. Nah, hukum lafadz khos di sini, lafadz khos itu harus diamalkan sesuai maknanya secara literal dan tidak boleh ditakwil kecuali ada dalil lain karena itu sangat penting dalam proses istinbat hukum. Seperti Quran Surah Al-Baqarah ayat 221, wala takliful musyrikati hatta yu'min, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Nah, ayat ini secara jelas merupakan larangan menikahi wanita musyrik kecuali mereka masuk Islam terlebih dahulu. Nah, di sini banyak perbedaan pendapat karena adanya lafadz khos. Meski lafadz khos tersebut bersifat pasti, kadang kayak ulama itu berbeda pendapat karena munculnya indikasi lain atau qarinah-qarinah lain, atau karena cara memandang teks yang bersangkutan, misalnya dalam hukum waris, apakah non-muslim itu bisa mewarisi harta muslim? Secara umum tidak, tapi mungkin bisa muncul perbedaan dalam konteks hubungan sosial kekeluargaan modern yang sekarang ini. Nah, konsep am dan khos ini adalah dasar penting dalam memahami bagaimana hukum-hukum Islam ini digali dari teks syariatnya. Ketelitian dalam memahami apakah suatu dalil bersifat umum atau khusus akan sangat mempengaruhi hasil ijtihad. Kita akan membahas materi kita yang terakhir, yaitu tentang nas wan mansuh. Nah, nas wan mansuh ini sangat menentukan dalam kita memahami dinamika hukum Islam dari masa ke masa. Yang pertama,
kita harus tahu apa itu makna nas wan mansuh dulu. Nah, secara bahasa, nasih berarti menghapus, mengganti, atau menyalin. Sedangkan secara istilah, nasah adalah penghapusan atau penggantian suatu hukum syar'i yang telah ditetapkan oleh dalil sebelumnya dengan dalil baru yang datang setelahnya. Hukum lama yang disebut itu mansuh. Nah, dan yang hukum baru disebut dengan nasih. Dasar dari nasah dan mansuh ini terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Konsep ini bukan pertentangan antar ayat, tetapi merupakan proses tahapan dalam penetapan hukum sesuai dengan tingkat masanya umat. Nah, contohnya nasah dalam Al-Qur'an. Nah, di sini ada beberapa masalah, yaitu yang pertama, larangan akan minum minuman keras atau khamr. Nah, larangan ini bertahap. Yang pertama dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 219 menyebutkan bahwa khamr mengandung dosa besar dan sedikit manfaat. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'ul linnas wa itsmuhuma aktsaru min naf'ihima. Kedua, dalam Quran Surah An-Nisa ayat 43 melarang mendekati sholat dalam keadaan mabuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Nah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat apabila kamu sedang dalam keadaan mabuk. Hingga pada akhirnya turun Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 yang merupakan pengharaman total dari meminum khamr tersebut. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah agar kamu itu beruntung. Nah, dari penggalan ayat ini kita paham bahwa nasakh tidak membatalkan wahyu, tetapi menyempurnakan sesuai dengan kondisi umat dari masa ke masa, dari masa sebelumnya ke masa yang sekarang. Tidak ada rukun nasakh. Agar sebuah hukum itu dikatakan mansuh, harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, adanya hukum lama yang berlaku atau yang disebut dengan mansuh, dan yang kedua ada hukum yang baru yang menghapusnya yang disebut dengan nasih, dan yang ketiga ada urutan waktu yang membuktikan bahwa nasih itu datang setelah mansuh, dan yang terakhir itu tidak bisa dikompromikan keduanya. Pada intinya itu harus butuh penjelasan yang secara jelas. Nah, di sini ada beberapa hadis tentang nasakh. Rasulullah SAW bersabda, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Di sini diwajibkan atas kalian berperang, padahal itu adalah sesuatu yang kalian benci. Nah, dari penggalan hadis ini, pada awalnya memerintahkan perang dengan ketegasan tinggi. Misal, ada satu mukmin yang harus melawan 10 musuh yang terdapat yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 65, lalu dinasah menjadi lebih ringan dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 66, karena Allah SWT mengakui kelemahan umat Islam saat waktu itu. Nah, di sini nasakh dan mansuh adalah bukti bahwa syariat Islam itu fleksibel dan bertahap, tetapi tetap dari Allah SWT. Kita harus hati-hati dalam memahami dalil-dalil tersebut agar kita tidak mengamalkan hukum itu tidak salah, jadi sesuai. Nah, oleh karena itu dengan adanya ilmu ini penting dipelajari oleh setiap umat muslim. Nah, sekian dari saya, semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita dalam memahami dinamika syariat Islam. Bila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.